Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Konika Fitri, NIM 2022, NIM akhir 270. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa kita kenal sebagai KUHP baru. Pembahasan ini penting karena sejak Indonesia merdeka tahun 1945, kita menggunakan KUHP warisan Belanda. Baru pada tahun 2022 sampai 2023, Indonesia memiliki KUHP nasional yang lebih sesuai dengan nilai Pancasila dan perkembangan hukum modern. Mari kita mulai. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, maka menjadi fungsi pengendali serta pengarah sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Kemudian dia memaparkan penegak hukum harus melihat sistem pemidanaan sebagai suatu rangkaian proses yang terpadu. Selain itu, menyadari dengan adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP menjadi tantangan tersendiri dari penegak hukum, khususnya bagi hakim untuk mengaplikasikan. Bagi hakim itu secara praktik di persidangan menjadi tantangan untuk memahami dan mengaplikasikannya tujuan dan pedoman yang pemidanaan tersebut. Selain juga akan menambahkan beban administratif kepada hakim, sehingga menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan hakim seperti pengurangan beban perkara hakim untuk fokus di persidangan, penambahan jumlah hakim di daerah, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga kondisi ideal sesuai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP dapat terwujud yang memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat. Mengenai tujuan pemidanaan, menyampaikan terdapat berbagai pernyataan terhadap kondisi tersebut. Misalnya tidak efektifnya pemidanaan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana, sehingga terdapat berbagai kasus residivis. Hal ini dinilai Jarmoko karena berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku pidana sehingga tetap mengulangi kesalahan serupa. Untuk memahami tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kita perlu melihat dulu konteks perubahan hukum pidana Indonesia. Selama puluhan tahun, sistem pemidanaan kita sangat dipengaruhi oleh KUHP kolonial Belanda yang menitik beratkan pada pendekatan retributif, artinya pidana dianggap sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Fokusnya adalah pada pelaku, bagaimana ia harus dijatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Dalam perkembangan hukum modern, pemidanaan tidak lagi hanya dianggap sebagai balasan, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas. Contohnya seperti pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengadopsi paradigma baru, yaitu integratif, menggabungkan unsur retributif, restoratif, dan utilitarian. Di sini pemidanaan tidak hanya menghukum tetapi juga memanusiakan, mendidik, memulihkan, dan menyeimbangkan hubungan sosial yang tergantung akibat tindak pidana. Bagaimana pengaturan ini dijelaskan? Mari kita lihat pasal-pasalnya. Pertama, mencegah terjadinya tindak pidana. Tujuan pertama adalah pencegahan baik bagi pelaku maupun masyarakat. Pencegahan umum atau general prevention. Pidana berfungsi sebagai putusan kepada masyarakat bahwa perbuatan tertentu dilarang dan memiliki konsekuensi hukum. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tetapi memberikan kepastian hukum. Yang kedua, pencegahan khusus atau special prevention. Pidana bertujuan mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. KUHP baru menekankan bahwa pencegahan tidak harus dilakukan melalui pidana yang berat, melainkan pidana yang efektif dan
proporsional, seperti pidana pengawasan atau kerja sosial. Setelah itu ada memasyarakatkan dan memulihkan perilaku. Tujuan ini menjalankan dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Pidana tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga memulihkan pelaku, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Di sini konsep pemindanaan sebagai pembinaan sangat ditekankan. Penjara bukan satu-satunya solusi dan sering dianggap tidak efektif dalam beberapa kasus. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dan memulihkan keharmonisasian sosial. Perumusan ini sangat baru dan khas Indonesia. KUHP baru mengakui bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga konflik sosial yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Pemindanaan bertujuan menyelesaikan konflik, bukan memperbesar konflik. Hal ini membuka ruang besar bagi konsep restoratif justice, perdamaian, mediasi penal, ganti kerugian, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Yang keempat, menimbulkan rasa penyesalan pada pelaku. Tujuan ini mengarah pada pertanggungjawaban moral. Pemidanaan harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahan, menyesal, dan memperbaiki diri. Ini berbeda dengan sekedar memberikan penderitaan atau efek jera. Di sini penyesalan mengandung dimensi etik dan edukatif. Yang kelima, tidak boleh merendahkan martabat manusia. Pemindanaan tidak boleh bersifat kejam, tidak manusiawi, merendahkan harga diri, dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini menguatkan prinsip humanisme dalam pemindanaan. Setelah kita mengetahui tujuan pemindanaan, mari kita pada pedoman pemindanaan, yaitu aturan yang wajib digunakan hakim untuk menekankan berat ringannya pidana. Pedoman pemindanaan diperlukan agar putusan hakim lebih konsisten, profesional, dan adil. Pertama, prinsip dan mendasari pedoman pemindanaan. Ada 3 prinsip penting. Yang pertama itu ada proporsionalitas. Pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, keadaan sosial. Yang kedua ada keadilan restoratif. Pengakuan bahwa penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan lebih utama daripada pembalasan. Yang ketiga, individualisasi pidana. Pidana harus mempertimbangkan kondisi personal pelaku, bukan sekedar teks undang-undang. Setelah itu, hal-hal yang memberatkan pidana dalam pasal 60 ayat 1, pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2, dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pada saat putusan pengadilan mulai dilaksanakan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor berikut: tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan perbuatan, cara melakukan tindak pidana, riwayat kriminal pelaku, dampak bagi korban dan masyarakat. Apakah pelaku melakukan penyalahgunaan jabatan? Apakah pelaku bertindak kejam atau tidak manusiawi? Selanjutnya, hal-hal yang meringankan dalam pidana pasal 61 sampai 62. Pasal 61 ayat 1, pidana penjara yang waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2, pengurungan pidana denda sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 disepadankan dengan perhitungan pidana penjara pengganti denda. Pasal 62 ayat 1, permohonan gerasi tidak menunda
pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Ayat 2, ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan gerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam undang-undang. Faktor yang meringankan antara lain pelaku menyesal dan mengakui perbuatannya. Yang kedua, pelaku mengganti kerugian atau berdamai dengan korban. Yang ketiga, pelaku belum pernah dihukum. Yang keempat, pelaku masih muda dan atau lanjut usia. Yang kelima, pelaku terdorong keadaan tertentu. Selanjutnya, pelaku kooperatif selama proses hukum. Bagian ini sejalan dengan asas individualisasi dan pendekatan restoratif. Selanjutnya, pilihan jenis pidana dalam pasal 65 sampai 66. Pasal 65, pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf A terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pasal 66, pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf B, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan. Pasal 66, pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf B terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja, tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhkan satu jenis atau lebih pidana tambahan tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. KUHP baru tidak hanya mengenai penjara tetapi juga alternatif yang lebih humanis, pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru, bagian ini menjelaskan perbedaan paradigma pemidanaan. KUHP lama atau retributif dan legalistik, tidak ada tujuan pemidanaan, tidak ada pedoman pemidanaan, berfokus pada hukuman penjara dan denda, tidak mengatur pemidanaan alternatif, tidak menekankan pemulihan korban. Sedangkan KUHP baru humoris, restoratif, integratif, tujuan pemidanaan dirumuskan jelas, pedoman pemidanaan lengkap, ada pidana kerja sosial dan pengawasan, ada pemidanaan yang profesional, ada pemulihan dan mediasi penal. Implikasi praktis bagi penegak hukum. KUHP baru mengharuskan hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, menerapkan pedoman pemidanaan wajib, mempertimbangkan restoratif justice. Jaksa mendorong perdamaian dan pemulihan, tidak langsung fokus pada tuntutan penjara. Polisi menerapkan diskresi restoratif, menilai dampak sosial perbuatan. Advokat dapat memperjuangkan keinginannya berdasarkan pedoman pemidanaan. Kritik dan tantangan. Walaupun KUHP baru menawarkan perbaikan besar, tetapi ada kritik. Masih ada ancaman pidana penjara di banyak pasal, implementasi restoratif justice belum merata, pemahaman aparat hukum masih terbatas, potensi interpretasi berbeda antar hakim. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa KUHP baru memberikan landasan pemidanaan yang modern, humoris, dan berorientasi pemulihan. Tujuan pidana bukan lagi sekedar pembalasan, tetapi pencegahan, pemulihan, penyelesaian konflik,
pembinaan dan penghormatan martabat manusia. Yang ketiga, pedoman pemidanaan menjamin putusan hakim yang lebih adil dan profesional. Ini menjadi langkah besar menuju sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan bermartabat. Pemidanaan bertujuan dalam pasal 51 mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Selanjutnya, memasyarakatkan terpidana dengan pengadaan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Selanjutnya, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, menumbuhkan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksud untuk merendahkan martabat manusia. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tujuan pelaku sesuai melakukan tindak pidana, riwayat hukum, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Terus pemaafan dari korban atau keluarga korban, dan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ringannya perbuatan keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang tidak terjadi kemudian dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan pemidanaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP nasional diharapkan memberi panduan bagi penegak hukum khususnya hakim dan menjatuhkan vonis hukuman. Kemudian pasal 52 KUHP nasional menerangkan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Djarmoko menyampaikan martabat atau murwah adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia, paparnya. Selanjutnya, dengan menjaga martabat yang muara, terdakwa punya hak untuk dihormati dengan tidak merendahkan dan tidak membentak terdakwa. Selain itu, perlu memastikan hak-hak terdakwa dalam persidangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, disebut dalam pasal 52 KUHP. Pasal 52 KUHP, hak mendapatkan juru bahasa. Pasal 53 KUHP, hak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 66 KUHP. Selanjutnya, pada ketentuan pedoman pemidanaan, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.
Djarmoko menjelaskan, kepastian hakim dan keadilan merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Sehingga peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapan pada menjadi konkret. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi hukum ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman Anda mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia.